Baiklah, setelah kemarin kita latihan stoikiometri khusus untuk senyawa-senyawa hidrokarbon, senyawa organik. Nah, kita akan lanjut ke stoikiometri biasa lagi ya. Ini kali ini agak banyak nih, agak 20 soal, tapi pasti kan udah lebih lancar ya. Nggak akan sesusah pertama kali kalian belajar. Oke, kita lihat nih sekarang ada suatu reaksi antara kalium oksida. Oh, kalau KO2 ini bukan kalium oksida ya. Kalau kita hitung bilangan oksidasi, bilangan oksidasi O-nya itu di sini adalah -1/2 ya. Nah, ini adalah senyawa kalium superoksida, right? Nah, senyawa kalium superoksida ini kalau direaksikan dengan gas karbon dioksida akan menghasilkan kalium karbonat dan oksigen. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, untuk menghasilkan 6,72 liter gas oksigen pada keadaan standar, diperlukan padatan kalsium oksida sebanyak berapa? Maksudnya ini ya, kalium superoksidanya berapa? Oke, saya pindah dulu ke sini supaya kita lebih punya space. Tadi reaksinya itu kalium superoksida dengan wait, I can't remember. Kalium superoksida dengan karbon dioksida. Hasilnya kalium karbonat dengan gas oksigen. Kita setarakan dulu nih persamaannya. Selalu mulailah dari atom logam. Logamnya di sini kalium. Kemudian kita lanjut ke unsur non logam, tapi jangan oksigen dulu ya. Karbon dulu. Oke, karbonnya udah setara. Kemudian oksigennya kita hitung di sebelah kiri ada 4 tambah 2, 6. Di kanan ada 3 tambah 2, ada 5 nih. Gimana caranya biar jadi sama? Sepertinya ini kalau setengah jadi sama ya, jadi 5. Sorry, ntar 6 jumlahnya. Bukan setengah dong ya. Ini harusnya 3/2. Nah, cuman kan koefisien nggak boleh pecahan. Jadi kita kalikan 2 semua. Ini jadi 2. Ini jadi 3. Oke. Tadi targetnya kita harus menghasilkan 6,72 liter gas oksigen pada keadaan STP. Yang ditanya berapa kalium superoksida yang dibutuhkan. Ditanyanya dalam satuan gram, berarti kita ditanya berapa masanya. Oke, prinsipnya dalam stoikiometri, perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan mol. Kita udah tahu nih perbandingan koefisien seluruh senyawa yang terlibat di sini. Jadi kita tinggal menghitung mol salah satunya aja. Nanti kita bisa ngitung mol seluruh zat yang terlibat di sini. Nah, pada keadaan standar temperature pressure, nilai volume suatu gas itu sebanding dengan jumlah mol dikali 22,4. Nah, masih ingat ini dapatnya dari mana? Itu adalah nilai RT per P-nya. Tepang gas ideal dikali temperatur dibagi pressure-nya. Karena keadaan STP itu udah fix, 0 derajat Celcius, 1 atmosfer, 273 Kelvin 1 atmosfer, jadi nilai RT per P-nya udah pasti segitu. Nah, kita hitung dulu nih berapa mol. Nah, jumlah molnya berarti 6,72 dibagi 22,4. 6,72 dibagi 22,4 itu ternyata adalah 0,3. Jadi oksigen yang akan dihasilkannya 0,3 mol. Nah, kalau gitu berapa mol sih KO2 yang diperlukan? Kita pakai perbandingan aja. Perbandingan koefisien KO2 dan O2 itu adalah 4/3. Jadi jumlah molnya juga harus 4/3. Atau kalau kita mau menghitung berapa mol KO2-nya, koefisien yang ditanya, koefisien KO2 per koefisien yang diketahui O2 dikalikan jumlah mol yang telah diketahui 0,3. Dan ini kalau dihitung adalah 0,4 mol. Sementara kita ditanyanya berapa masanya nih. Nah, dari konsep mol
yang mengatakan bahwa mol itu adalah perbandingan massa dengan MR. Kita turunkan rumusnya, jadi massa itu adalah hasil kali jumlah mol dengan MR-nya. MR-nya siapa? Tentu MR KO2, kita hitung. Nah, ARK itu 39, ARO itu 16. Jadi 39 ditambah 2 kali 16. Ternyata 71 tuh massa molekular relatifnya. Jadi massa KO2 yang dibutuhkan adalah 0,4 kali 71. 71 kali 4 aja 284 ya. Jadi 28,4 gram satuan massanya. Oke. C jawabannya. Nomor 2. Berikut merupakan reaksi pembakaran sempurna etanol. Etanolnya itu berarti ini ya, C2H5OH. Karena kan pembakaran sempurna selalu reaksi antara suatu senyawa dengan oksigen. Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Jika jumlah etanol yang dibakar adalah 9,2 gram, maka volume uap air yang dihasilkan pada 1 atmosfer 25 derajat Celcius adalah, ini keadaan RTP anyway ya, adalah berapa liter? Nah, kita pindah dulu ke sini, reaksi pembakaran etanolnya. Etanol itu C2H5OH, ini senyawa organik juga ya, mengandung CH dan O. Hasilnya CO2 dan H2O, kita setarakan dulu dengan urutan menyetarakan atom karbon, menyetarakan atom hidrogen, dan terakhir menyetarakan jumlah atom oksigen. Nah, etanol yang digunakan atau yang dibakar sempurna itu adalah 9,2 gram. Jadi ini masanya 9,2 gram. Kemudian ada data ARCH dan O. Kemudian kita ditanya berapa volume uap air yang dihasilkan pada keadaan RTP. Room temperature pressure. Nah, pertama yang bisa kita hitung jumlah molnya dulu itu adalah etanolnya. Kita tinggal menghitung perbandingan massa dengan massa molekular relatifnya. MR-nya 92 dengan data bahwa ARC 12, ARH1, ARO 16, kalau dihitung MRC2H5OH itu adalah 46. Nah, jadi kita tahu etanolnya itu adalah 0,2 mol. Yang ditanya itu adalah jumlah volume H2O. Jadi kita hitung dulu aja mol berapa mol H2O-nya. Jumlah mol H2O-nya berarti kan jumlah koefisien yang diketahui yang ditanya per yang diketahui kali jumlah molnya. Jadi 3/1 kali 0,2. Jadi 0,6 mol. Nah, pada keadaan room temperature pressure, nilai RT per P-nya itu selalu fix 24,4 atau 24. Saya di sini mau pakainya yang 24 aja. Nah, jadi kita hitung seperti ini. Jadi volumenya 0,6 dikali 24. Berapa ya? 0,6 kali 24. 14,4 liter. Jadi nomor 2 jawabannya 14,4 liter. Jawabannya. Nomor 3. Logam aluminium dan seng dapat bereaksi dengan larutan asam klorida menurut reaksi yang ada di situ. Nah, ini ada dua reaksi. Dua reaksi ini masing-masing melibatkan logam yang berbeda tapi direaksikan dengan asam yang sama. Asamnya adalah asam klorida. Nah, kedua logam ini kalau dilarutkan dalam asam ternyata akan melarut. Jadi wujud awalnya adalah padatan. Setelah bereaksi dengan suatu asam, dia akan menghasilkan larutan garam dan gas hidrogen. Tadi Al sama apa sih satu laginya? Zn. Nah, persamaannya tentu tidak akan kita jadikan satu, kita reaksikan masing-masing. Nah, masing-masing persamaan berarti harus disetarakan dulu supaya kita tetap dapat perbandingan koefisiennya. Kita mulai dulu dari yang atas ya, kita setarakan dulu dengan urutan menyetarakan dulu logam, Al-nya udah setara, kemudian Cl-nya,
Wah, kemudian H-nya ini nggak bisa jadi setara nih 3 sama 2. Kita harus kalikan 6 aja sih kalau gitu biar aman. Jadi menyesuaikan ya. Kalau yang bawah sih gampang gitu aja udah setara. Oke, kita lihat keterangannya. Sebanyak 9,2 gram campuran logam aluminium dan seng direaksikan dengan asam klorida hingga dihasilkan 6 liter gas hidrogen pada keadaan room temperature pressure. Massa logam aluminium dalam campurannya adalah berapa? Kita diberitahu massa atom relatifnya. Oke. Ini data yang diketahui adalah total massa aluminium dan Zn-nya itu adalah 9,2 gram. Dan total gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan RTP-nya itu adalah, lupa saya bentar tadi, berapa? 6 liter. Nah, prinsipnya di sini juga sama. Kita akan menggunakan perbandingan mol, karena perbandingan mol adalah sama dengan perbandingan koefisien. Nah, cuman gimana sih cara kita menghitung jumlah mol 2 logam yang ada di sini? Nah, kita hanya tahu massa total masing-masing logamnya. Jadi kita misalkan aja kalau gitu aluminiumnya massanya X gram aja deh. Zn-nya berarti massanya sisanya 9,2 gram dikurangi X. Nah, mempertimbangkan massa atom relatifnya masing-masing 27 dan 65, berarti kita bisa hitung jumlah molnya. Jumlah molnya aluminium berarti X per 27 mol. Sedangkan jumlah mol Zn, massa per AR-nya 9,2 min X per 65. Oke, ini langkah pertama. Nah, yang kedua kita lihat nih. Saya bedakan warnanya ya. Langkah kedua warnanya biru. Volume gas hidrogen yang dihasilkan itu 6 liter pada keadaan RTP. Ingat, pada keadaan RTP, perbandingan jumlah volume dan molnya kita bisa hitung dari persamaan itu. Nilai RT per P-nya udah fix. Kalau volumenya 6 liter berarti jumlah mol total H2 yang dihasilkan di situ adalah 6/24 atau 0,25 mol. Nah, 0,25 mol itu muncul dari H2 di reaksi pertama dan di reaksi kedua. Nah, kalau kita hitung berapa jumlah mol H2 dari reaksi pertama dengan perbandingan mol, kita bisa cari nih. Pasti 3/2 kali dari jumlah mol aluminiumnya. Jadi 3/2 kali dikali X per 27 mol. Sementara gas H2 dari reaksi yang kedua itu juga bisa kita hitung perbandingan koefisiennya 1:1. Jadi jumlah molnya sama dengan jumlah mol Zn. Jadi 1/1 dikali 9,2 min X per 65 mol. Nah, dari sini kita jadi bisa menemukan jumlah mol H2 dalam satuan mol dan mengandung variabel X serta jumlah aslinya dalam satuan mol. Nah, itu yang akan kita jumlahkan. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan jumlah mol H2 dari kedua reaksi. Dari reaksi yang pertama tadi 3/2 kali X per 27 mol. Dari reaksi yang kedua 9,2 min X per 65 mol. Nah, itu akan sama dengan 0,25 mol. Nah, kita sederhanakan dulu perhitungannya ya, supaya tidak terlalu besar angkanya. Jadi X per 18 ditambah 9,2 min X per 65 itu nanti akan sama dengan 1/4. Nah, di sini ada penjumlahan dengan pembilang berbeda. Paling aman sih kita samakan dulu pembilangnya dengan cara mengalikan ya, 18 kali 65 aja. 18 kali 65 itu ternyata 1170. Nah, angka-angka yang di atasnya tinggal kita kali silangkan ya, istilahnya gitu ya. Oke, 18 kali 9,2, saya juga perlu bantuan di sini. 165,6 dikurangi 18X. Kita lanjutkan perhitungannya, jadi 65 kurangi 18
47X ditambah 165,6. Ini nanti kita kalikan 4 sama dengan 1170. Kayaknya 1170-nya kita bagi 4 aja ya. 47X ditambah 165,6 sama dengan 1170-nya kita bagi 4 aja deh. Ups. 292,5. Nah, jadi kita bisa menghitung X-nya. 292,5 dikurangi 165,6. 126,9. 126,9 dibagi 47. Jadi 2,7. X-nya adalah 2,7. Nah, X itu tadi kita misalkan sebagai apa sih? X itu tadi kita misalkan sebagai massa aluminium. Jadi dalam campuran ini massa aluminiumnya itu adalah 2,7 gram. Berarti massa sengnya atau zincnya 9,2 dikurangi 2,7. Jadi 6,5 gram ya. Oke, kebetulan yang ditanya itu hanya massa aluminium aja. Jadi jawabannya 2,7. Nomor 4. Pemanasan padatan kalium klorat dapat menghasilkan gas oksigen. Menurut persamaan yang pertama ada di situ ya. Pemanasan kalium klorat. Kita tuliskan dulu. Nomor berapa sih? Nomor 4. Nah, kalium klorat katanya kalau dipanaskan dia akan menghasilkan gas oksigen. Kemudian gas oksigen yang dihasilkan digunakan untuk membakar sempurna gas metana atau gas CH4 berarti di situ ya. Nah, jadi oksigen yang dari situ dipakai untuk membakar CH4. Hasilnya jadi CO2 dan H2O. Nah, masing-masing persamaan supaya aman kita setarakan aja dulu ya. Selalu mulai dari atom-atom logam, non-logam, baru hidrogen, terakhir banget oksigen. Nah, datanya di sini katanya jika massa padatan kalium klorat yang dipanaskan adalah 122,5 gram, maka volume gas metana yang dapat dibakar sempurna pada keadaan STP adalah berapa liter. Nah, di situ ada data AR-nya. Informasinya jadi kalium kloratnya 122,5 gram. Yang ditanya berapa volume CH4. Keadaannya adalah keadaan STP. Nah, kita paling mungkin menghitung dulu jumlah mol KClO3. Caranya adalah massa dibagi dengan MR-nya. AR kalium 39, AR klor 35,5, ARO 16. 16 kali 3, 48. Jadi MrKClO3 adalah 100, bentar, salah nggak ya ini? 112,5. Yakin ini? 14 tambah 8, 22. Oh, salah menjumlah. 200. Gini. Nah, 122,5 ya ternyata MR-nya. Nah, jadi jumlah mol KClO3-nya adalah 1 mol. Kalau begitu oksigen yang dihasilkan dari reaksi pertama adalah 3/2 kali 1 mol. Koefisien yang ditanya per diketahui kali angka yang diketahuinya. Pakai perbandingan. Jadi jumlah molnya adalah 1,5 mol. Nah, O2 yang dihasilkan dari reaksi pertama itu seluruhnya digunakan untuk reaksi yang kedua. 1,5 mol. Nah, kalau begitu oksigen 1,5 mol berarti CH4 berapa mol?
Nah, cuman setengah kalinya ya. Jadi CH4-nya itu ternyata adalah 0,75 mol. Kita ditanya berapa volumenya pada keadaan room temperature pressure. Pada saat itu nilai RT per P-nya udah fix. Adalah 24 ya RT per P-nya. Jadi volumenya adalah 0,75 dikali 24. 3 per 4 dikali 24. Jadi 18 liter. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Oh sorry, ini tadi belum dituliskan ya. Tadi 3 per 4 kali 24. Berapa tadi jawabannya? 18. Oh sorry, keadaannya STP ternyata bukan RTP ya. Wah ini nih ada ini aja sih di sini. Pengalinya aja agak sedikit beda. Jadi 22,4 ya. 5,6 kali 3 16,8 ya. Ini jawabannya D. Nomor 5. Sebanyak 10 gram sampel yang mengandung sulfur dibakar. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada sampel. Tidak seluruhnya sulfur ya ternyata. Sampelnya ini 10 gram. Mengandung sulfur, berarti sulfur itu adalah bagian kecil dari sampelnya. Nah, kalau sulfurnya direaksikan dengan oksigen, dia akan menjadi sulfur dioksida. Gas SO2 yang dihasilkan dari reaksi pembakaran tersebut adalah 1 liter. Diukur pada tekanan dan suhu yang sama saat 4,6 gram gas nitrogen dioksida memiliki volume 2 liter. Kita ditanya berapa kandungan sulfur dalam sampelnya. Oke, kita mulai dulu aja dari reaksi pembakaran sulfurnya. Sulfur direaksikan dengan oksigen, hasilnya SO2, persamaan kebetulan sudah setara. Nah, SO2 yang dihasilkannya 1 liter, ini pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain. Gas NO2, NO2-nya itu 2 liter dan masanya 4,6 gram. Nah, kalau ada 2 gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, kita bisa bandingkan dengan cara ini. Perbandingan mol dan volumenya itu akan sama. Nah, molnya gimana sih cara menghitungnya? Kita hitung dulu aja mRNO2-nya ya. ARN 14, ARO 16. Jadi 14 ditambah 2 kali 16. 14 ditambah 32. Jadi MR-nya 46. Nah, baru kita masukkan ke perhitungan. N1 kita anggap NSO2. Kita nggak tahu berapa. Volume SO2-nya 1 liter. Jumlah mol NO2-nya berarti masanya dibagi MR-nya. Dibagi lagi volumenya. Volumenya 2 liter. Nah, jadi kita dapat di sini jumlah mol SO2-nya. Jumlah mol SO2-nya berarti 4,6 dikali silang dibagi 46 kali 2. Jadi 0,05 mol. Nah, kalau SO2 0,05 mol berarti sulfurnya berapa mol? Pasti sama dong ya, soalnya koefisiennya sebanding, 1:1. Jadi sulfurnya juga 0,05 mol. Mengingat massa atom relatif sulfur adalah 32, berarti kita bisa menghitung massanya. Mol dikali AR-nya. Molnya 0,05, AR-nya 32. Jadi 1,6 gram. Nah, berapa persen dari cuplikannya? Tadi cuplikannya totalnya 10 gram. Jadi kandungan sulfurnya 1,6 gram out of 10 gram sampel kali 100%. Jadi ternyata
16% ya kandungan sulfurnya. Ups. Oke, nomor 6. 5,4 gram logam L tepat bereaksi dengan 300 ml larutan H2SO4 1 molar menurut persamaan reaksi yang ada di situ. Kita pindahkan dulu. Suatu logam L bereaksi dengan asam sulfat, hasilnya jadi L2SO4 3 kali larutan bentuknya dan gas hidrogen. Tadi ada informasi bahwa H2SO4-nya adalah 300 ml dan 1 molar. Logam L-nya 5,4 gram. Nah, yang ditanya massa atom relatif unsur R-nya. Berarti kita ditanya berapa ARL-nya. Nah, yang bisa kita hitung menjadi satuan mol tentu H2SO4-nya dulu ya. Tapi ini persamaan ngomong-ngomong belum setara nih. Kita setarakan aja dulu. Mulai dari logam, lanjutkan ke unsur non-logam, kemudian unsur H. Nah, terakhir O-nya tinggal dicek. Dan O-nya udah sama di kiri dan di kanan sama-sama 12. Nah, di sini ada data volume, ada data molar. Berarti kita menggunakan konsep molaritas. Karena volumenya kita gunakan dalam satuan mililiter, jadi molnya juga kita peroleh dalam satuan milimol. Nah, kalau H2SO4-nya 300 milimol, berarti logam L-nya 2/3 dikali 300 milimol. Nah, jadi 200 milimol nih. Atau kalau kita konversi jadi satuan mol, 0,2 mol. Berarti kita tinggal menghitung AR-nya. AR-nya berarti massa dibagi dengan jumlah molnya. Jadi massa atom relatif logam ini adalah 27. Nih jawabannya B, 27. Oke, next. Berikut merupakan reaksi pembuatan pupuk superfosfat dari kalsium fosfat dan asam sulfat dengan hasil samping padatan kalsium sulfat. Oke, reaksinya kita lihat satu-satu ya. Berarti ini yang kita sebut kalsium fosfat itu adalah ini. Direaksikan dengan asam sulfat, hasilnya, nah ini adalah pupuk superfosfatnya. Sorry, line, ntar dulu. Dan hasil sampingannya adalah kalsium fosfat. Saya pindahkan dulu ya. Kalsium fosfat. Sini aja deh biar luas. Kalsium fosfat direaksikan dengan asam sulfat. Am I right? Ya, hasilnya CaH2PO4 2 kali. Ini yang disebut pupuk superfosfatnya ya. Dan hasil samping kalsium fosfat. Oke. Kemudian ada data tambahan lagi. Kalsium fosfatnya 465 gram. Asam sulfatnya 1 liter 3 molar. Ini tadi 465 gram. Pertanyaannya adalah nanti akan dihasilkan pupuk superfosfat sebanyak berapa gram? Nah, di situ ada data AR-nya. Oke, kita lihat dulu. Nah, dalam kasus ini kita mungkin menghitung jumlah mol kedua reaktan. Nah, kalau kita hitung dulu MR kalsium fosfat, kita hitung dulu ya. Kalsium fosfat sorry, ini a bit typo nih. Nah, gitu. Kita hitung dulu ya MR-nya. Kalsiumnya kan ada 3 jadi 3 kali 40, 3 kali ARCA ditambah fosfatnya ada 2. Ditambah O-nya itu jadi ada 4 kali 2, 8.
Nah, ternyata 310 nih MR-nya. Kita bisa hitung dulu nih jumlah molnya. 465 dibagi 310. Jadi jumlah mol kalsium fosfatnya 465 dibagi 310. 1,5 mol. Nah, H2SO4-nya kita hitung jumlah molnya pakai prinsip molaritas. Molar kali volume 3 kali 1. Oke, dia berarti 3 mol. Nah, kalau kasusnya kayak gini kita perlu ngecek dulu nih, apakah perbandingan mol kedua reaktan sama dengan perbandingan koefisiennya? Berarti persamaan harus kita setarakan dulu dong ya. Nah, mulai dulu dari logamnya kalsium. Oh sorry, ini kan kalsium di kiri 3, di kanan udah ada 2, oke. PO4 di kanan 2, di kiri juga udah 2, udah oke. Oh anyway ini sih sebenarnya mungkin hanya satu nih yang perlu kita setarakan. Hidrogennya jumlahnya 4. Oh, oke, I know, gini. Jadi SO4-nya ada 2 ya. Nah, setarakan sekarang nih. Cek aja O-nya. O-nya di kiri 8 tambah 8 tambah 8, 16. Di kanan juga sudah 16. Oke. Nah, perbandingan koefisien kedua reaktan 1:2. Sementara jumlah molnya juga 1:2. Nah, kalau kayak begini berarti kedua reaktan tepat bereaksi. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan molnya. Kalau kalsium fosfat terpakai 1,5 mol, tentu asam sulfat terpakai sejumlah 3 mol ya, karena koefisiennya 2 kali lipat. Berarti pupuk superfosfat yang terbentuknya 1,5 mol. Hasil samping kalsium fosfatnya 3 mol. Ingat, perbandingan jumlah mol yang bereaksi itu harus sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sorry, ini saya geser dikit ya. It's a bit hard to make straight line. Oke, kayak gini. Nah, yang ditanya itu berapa massa pupuk superfosfatnya. Ini mau dihitung massanya. Jumlah molnya udah tahu 1,5 mol, MR-nya harus kita hitung dulu. Ini berarti CaH2PO4 2 kali ya. Berarti Ca-nya ada 2. ArCa-nya berarti 2 kali 40. Ditambah H-nya ada 4. Tambah lagi P-nya ada 2. Tambah O-nya ada 8. Jadi 2 kali 40, 80, tambah 4, tambah 62, tambah 8 kali 16, itu 128. Oke, hitung aja lah ya, 84, 62, 128. Kita jumlahkan. 84 tambah 62 tambah 128. 84 tambah 62. Bentar. 62 tambah 128. 274 MR-nya. Nah, kita tinggal hitung aja. Jadi maksudnya 1,5 kali 274. Berapa sih? 411 gram. Loh, kok nggak ada ya jawabannya? Mungkin ada yang salah menjumlah. Coba kita hitung dulu MR Ca superfosfatnya Ca H2 PO4 2 kali. Oh guys, Ca-nya 1 ternyata ya. Maafkan. Iya, Ca-nya 1 nih. Gitu, jadi harusnya. Udah 274 kurangi aja
40, 234. 234 kali 1,5. 351 seharusnya. Apakah ada sekarang jawabannya? Ada nih. Oke. Nomor 8. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Ini adalah reaksi antara timbal 2 nitrat dengan natrium klorida menghasilkan endapan timbal 2 klorida dan larutan natrium nitrat. Timbal 2 nitratnya 20 ml, 0,1 molar. Natrium kloridanya 40 ml, 0,05 molar. Kita hitung dulu jumlah molnya. Gimana sih cara ngitung jumlah molnya? Itu ada molar, ada volume, berarti kita menggunakan prinsip molaritas. Jumlah molnya berarti molar kali volume. 2 milimol, 40 kali 0,05, 2 milimol juga. Persamaannya kita setarakan dulu. Setelah disetarakan seperti itu, perbandingan koefisien Pb nitrat dan NaCl itu 1:2. Tapi jumlah molnya 2:2. Kalau kayak gini berarti ada yang sisa nih ntar. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Mula-mula kedua reaktan 2 milimol. Nah, yang habis yang mana? Pasti yang ini nih. Karena jumlah mol mula-mula per koefisiennya lebih kecil. Nah, kalau natrium klorida berkurang 2 milimol, berarti timbal nitrat hanya berkurang 1 milimol. Kan koefisiennya 1. PbCl2 terbentuk 1 milimol, NaNO3 terbentuk 2 milimol. Gitu. Yang ditanya adalah endapan timbal 2 kloridanya berapa miligram. Jadi kita ditanya berapa massa PbCl2. PbCl2-nya itu 1 milimol. Kalau kita mau menghitung massanya berarti tinggal mol dikali mR-nya aja. Molnya 1 milimol, mR PbCl2-nya kita hitung dulu. Pb AR-nya 207. 207 ditambah 2 kali 35,5. MR-nya ternyata 278 gram per mol. Jadi massanya 278 miligram. Nomor 9. Reaksi antara padatan seng Zn dengan larutan asam sulfat H2SO4 diketahui menghasilkan larutan seng sulfat, seng 2+ muatannya sulfat 2-amin. Jadi rumusnya ZnSO4 dan gas hidrogen H2. Kebetulan persamaan sudah setara. Jika direaksikan 2,6 gram padatan seng, AR-nya 65, maka akan dihasilkan hidrogen sebanyak berapa liter? Nah, ini tipe soal yang hanya satu reaktan diketahui jumlahnya, atau hanya satu reaktan yang bisa kita hitung jumlah molnya. Jadi kita nggak perlu mencari reaksi pembatas di sini. Hitung aja langsung jumlah molnya. 2,6 dibagi 65. Ini kayaknya angkanya bagus sih. 0,04 mol. Kemudian kita langsung hitung aja karena ditanyanya gas hidrogennya berapa liter pada keadaan STP. Kita langsung hitung berapa jumlah mol hidrogennya. Koefisiennya 1:1 nih. Jadi pasti jumlah molnya juga sama. Pada keadaan STP, cara menghitung volume suatu gas seperti ini. Gitu. Jadi 0,04 dikali 22,4. Ini harus dikali 0,896 liter satuannya.
Oke, nomor 10. Salah satu cara mengidentifikasi terbentuknya gas karbon dioksida pada pembakaran senyawa hidrokarbon adalah dengan mereaksikannya dengan larutan kalsium hidroksida menurut persamaan yang ada di situ. Jadi CaOH2 kalinya direaksikan dengan CO2. Hasilnya ternyata jadi endapan CaCO3. Nah, nanti ini jadi indikator nih. Jadi keruh dan air. Persamaannya sudah setara ini. Kebetulan. Nah, kita ditanya jika pada akhir reaksi diperoleh endapan kalsium karbonat, ini endapannya, sebanyak 2,5 gram, AR-nya diketahui semua, maka volume gas karbon dioksida yang direaksikan adalah berapa mililiter, diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas nitrogen. Oke, satu-satu dulu deh. Ini katanya CaCO2-nya 2,5 mg. Kalau kita hitung MR-nya berarti 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16, 100. Berarti kalau kita hitung molnya 2,5 dibagi 100. Berarti 0,0025. Sorry, kebanyakan. 0,025. Satuannya milimol, karena tadi masanya miligram. Nah, kalau begitu CO2-nya berapa mol nih? Ini koefisiennya 1:1 semua, jadi jumlah molnya pasti sama. 0,025 milimol. Nah, CO2 sekarang diukur pada keadaan suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain. Jadi berlaku perbandingan ini. N-nya 0,025 milimol. Volumenya mau kita cari. Pembandingnya itu adalah gas nitrogen. Gas nitrogennya 1,4 gram. Volumenya 1 liter. AR-nya 14 berarti MR-nya 28. Nah, jadi jumlah molnya 1,4 gram dibagi MR-nya kali volumenya. Nah, ini satuannya mol per liter nih. Kalau yang atas, yang di bawah milimol per, nah berarti volumenya mililiter ya. Jadi volume CO2-nya 0,025 kali 28 per 1,4. Jadi 0,25 kali 2 berarti 0,5 mililiter. Oh, kalsium karbonatnya satuannya gram ternyata guys. Bukan miligram. Kalau gitu ininya mol bukan milimol. Oh, kalau gitu ini satuannya nanti bukan mililiter. Satuannya jadi liter ya. 0,5 liter. Kalau mau dijadikan mililiter berarti kali 1000 lagi. Oke, nomor 11 sampai 20-nya saya pisah di video lain ya.